Gerak mereka untuk menjadi tanda bagi anak yang mewartakan Dia sang kebenaran sejati kepada setiap orang dan segala makhluk. Di sanalah terjadi dan terbentuk gereja yang sampai dengan hari ini dipelihara, dituntun dan dikuatkan oleh Roh-Nya untuk mewartakan Dia dalam kasih-Nya kepada siapapun, teristimewa dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja. 50 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para murid, semakin meneguhkan iman mereka akan Dia yang tak pernah berhenti berkarya, Dia yang telah bangkit menang atas maut, terus menyertai dan mendayai para murid untuk mewartakan, melanjutkan karya keselamatan Allah dalam kehidupan mereka dan kita sekalian sebagai gereja. Maka Bapak Ibu saudara, kita mengenang hari lahirnya gereja kita sekalian. Kita dicipta kembali lewat Roh Kudus yang dicurahkan pada perayaan Ekaristi ini. Semoga perayaan 100 tahun KWI yang juga kita kenangkan hari ini membuat kita semakin bersatu padu dalam Roh Yesus Tuhan, dalam baptisan dan iman akan Dia yang satu sebagai saudara dan saudari yang memampukan kita untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu saudara, kita bangun persamaan kita dalam Roh yang menyatukan, mengumpulkan dalam suasana Batak, namun campur Jawa, campur Tionghoa, ada yang lain, ada di sana, lupa. Bapak Ibu saudara yang dikasih, kita menjadi satu bangsa, satu persekutuan umat Allah. Maka mari kita dengan terus kita dalam satu hati dan kasih, kita menurunkan Dia, kita membuka kita sepenuhnya bagi Dia dalam Roh-Nya yang kembali dicurahkan kepada kita dalam Ekaristi. Untuk itu mari kita siapkan diri kita mulai dengan pagi ini. Kita hening sejenak, memeriksa kita masing-masing, menyesali segala salah kita. Kita akui kemampuan kekurangan kita, kita mengampun atas semua dosa dan salah kita. Kita bangun kembali komitmen kita sebagai satu gereja, satu persekutuan umat Allah yang dibentuk dan dipelihara serta dimampukan untuknya sampai dengan hari ini untuk mewartakan Dia dalam hidup dan karya kita. Saya menang.
Bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-Karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati kami masing-masing menerima karunia yang berbeda-beda, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi Yerusalem dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mereka mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dan jadi
dibelah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan diri dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jika penolong yang akan Aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan Aku." Masih banyak hal yang harus Aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan gairah hidup Allah dicurahkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk kita sekali. Merah lambang gairah yang bergelora, api Roh Kudus yang memungkinkan kita mengalami Dia yang ada dalam kehidupan ini. Dan kita seperti para murid yang berkumpul di satu ruangan, dan di sana Roh Kudus turun dicurahkan atas mereka semua. Apakah kita juga mengalami itu hari ini? Roh Kudus tercurah kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Pakaiannya merah-merah, yang tidak merah nggak tahu juga. Hatinya ya merah, hatinya merah, punya gairah, punya semangat, punya api yang menggelora, yang menumbuhkan cinta. Kemarin dengar TikTok atau apa Bapak? Ku cinta dia itu ya. Apa dah lagunya itu? Lupa. Cinta dia, lagunya sampai Enji. Cintanya banyak, ada gambar-gambar cewek-cewek cantik-cantik, tapi gambar terakhir gambar Yesus gitu ya. Cinta dia, bukan hanya cinta, tapi memilih dia dengan cinta yang bergelora. Maka
Ya, pertanyaan kepada Petrus bukan filia, cinta yang antara teman, antara orang yang kita hormati, tapi cinta agape, cinta yang berani memberikan seluruh dirinya kepada orang yang dicintai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus ada di tempat ini. Setiap kali kita masuk dalam gereja, kita mengalami Dia yang hadir di dalam gereja kudus ini. Apalagi di dalam perayaan Pentakosta, di mana kita mengenang dan menghadirkannya lagi dan memberikan diri kita seutuhnya bagi Dia yang kembali datang untuk membaharui, mencipta kita kembali dan jadi seluruh muka bumi, mulai dengan diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika masuk ada air berkat di sana, ada Roh yang merasukinya, ada Allah Tritunggal yang tinggal di dalamnya. Kita menandai diri kita ketika masuk, menyucikan diri kita dan membiarkan Roh tinggal dalam diri kita dan akhirnya menuntun kita, memandu dan membimbing kita dalam seluruh perayaan ini. Ada hembusan angin, tidak ada ya. Tadi katakan ada hembusan angin yang bergetar dalam ruangan ini. Ada Allah yang bersabda, ada Yesus yang tinggal, yang suaranya bergema dalam batin kita. Tidak kita dengar, tidak kita rasakan mungkin, tapi dalam batin kita merasakan itu. Ada suara Allah yang membisikkan dirinya untuk hidup dan karya kita. Dan lebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam diri kita masing-masing. Bukan hanya imam yang ditabiskan, bukan turun terus ya, Roh Kudus turun terus ini. Harusnya pakai peniti kali ya saudara. Kita semua yang menjadi bait Allah ketika kita dibaptis, kita dijadikan tempat tinggal. Kita satu sama lain membawa Roh yang menghadirkannya satu dengan yang lain. Maka kalau orang masuk gereja tidak mengalami Roh yang mencipta dirinya kembali, membuat baru seluruh dirinya untuk Dia yang mau datang dalam Ekaristi Kudus ini, maka ada yang salah di sana. Masih tidak dipimpin oleh Roh. Katakan dalam bacaan kedua tadi, kita masih dipimpin oleh kecenderungan daging kita saja. Kita hanya mau menikmatinya. Maka liturgi sebenarnya mengajak kita semua untuk saling mewartakan dan menghadirkan Roh yang menyelamatkan, Roh yang membaharui, Roh yang mencipta kita. Maka jangan diam, jangan duduk diam, apa lagi? Rapat gitu, duduk diam. Kalau di rapat di kantor sih dapat duit, ya. Duduk diam dapat duit. Kalau kita duduk diam di sini dapat apa? Dapat duren mas ya. Duren jatuh, dan tetangga jatuh di rumah, nah, aman lah. Kalau tidak jatuh dijatuhin, jatuhnya ke rumah. Kita tidak dapat apa-apa kalau kita masih dikuasai oleh daging kita, kecenderungan diri kita sendiri yang hanya mau memuaskan diri kita hanya untuk kepentingan pribadi. Kita lupa kita ada untuk bersama dengan saudara-saudara, saling sekali lagi mewartakan Dia yang hidup, Dia yang terus menyejarah dalam kehidupan ini. Maka Roh ada dalam gereja ini dengan macam-macam hal, ada lilin-lilin yang melambangkan korban Yesus memang, tapi ada nyala-nyalanya. Saya juga membeli lampu Allah di sana yang ada getaran-getaran itu ya, tapi kepalanya kecil mas. Ada yang jual di sana, toko-toko kepalanya itu apa ya? Tempatnya itu ya. Tidak ada yang kecil, supaya kelihatan ada gerak Roh di sana. Roh yang seperti lidah-lidah api. Belinya banyak tapi ternyata kecil. Belinya dibeliin maksudnya bukan beli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh kembali membaharui kita.
Maka apa yang diwartakan dalam Mazmur tadi, terima kasih saudara, waduh, ada sekuensia. Bapak Ibu sudah saya tahu sekuensia sebelum haleluya tadi ya. Jadi ada dua yang wajib, Paskah dan juga Pentakosta. Maka perayaan Minggu Paskah dengan Minggu Pentakosta hari ini ada sekuensia dengan kemeriahan pesta yang luar biasa. Mungkin bisa dikatakan Mazmur lanjutan itu saja, tapi juga isinya tidak hanya Mazmur, ada persiapan untuk Injil. Saya tadi ragu-ragu dengan dia berdiri kah, duduk kah, gitu ya. Apakah saat itu aturannya berdiri ya saudara? Karena sama dengan haleluya itu mengantar kita masuk kepada Injil yang akan kita dengar. Tanda kita bersiap diri untuk menyongsong Dia yang bersabda. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan jadi baru untuk kita semua. Dan gereja dibentuk saat itu. Gereja terjadi ketika Roh Tuhan merasuki para murid. Gereja yang terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Gereja yang menyuarakan Allah, yang dengan bahasa kasih-Nya menyatukan semua orang dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita semua satu di keluarga. Buang kabut-kabut yang lalu. Biarkan Allah mencipta kita kembali sebagai gereja di paroki Liwa. Ampuni seperti Yesus mengampuni, dan dalam roh para murid diberi kuasa untuk kita semua. Siapa yang tidak pernah bersalah? Mari saling memaafkan, saling berdamai. Inilah buah roh yang pertama, kasih. Kasih seperti saya katakan tadi, agape, yang berani berkorban, berani menyerahkan segalanya, seperti Yesus yang memiliki segalanya dari Allah, curahkan kepada Roh Kudus dan kepada kita sekalian. Teristimewa pengampunan yang memberikan lagi kita martabat sebagai anak-anak Allah. Percaya akan Allah. Pada hari ini kita juga bersyukur atas perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dalam suasana syukur itu kita berdoa, Bapa di surga telah mencurahkan Roh-Nya untuk meneguhkan perjalanan hidup kita. Karena dorongan Roh Kudus, kita berani menyampaikan doa-doa kepada Bapa. Bagi para pemimpin gereja, semoga berkat bantuan Roh Kudus, para pemimpin gereja dapat melaksanakan tugas penggembalaan mereka dan melayani umat Allah dengan penuh semangat cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi para pemimpin negara agar demi kesejahteraan orang banyak mereka melakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi orang yang belum mengenal Kristus, semoga melalui keteladanan hidup para pengikut Kristus, Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang.
Berdoalah Bapak Ibu saudara-saudari supaya persembahan itu dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam berupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah menyerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan
sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Anamnesa 2B. Marilah wartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil menyenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Seraya mengucap syukur, kami mohon memandanglah kesalahan gereja-Mu dan tindakanlah paruan yang telah mendamaikan kami dengan kita. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawat Maria Bunda, Santo Yosef Pelayan, para rasul yang kudus dan para martir
yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Saya
Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami memperkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh hidup, menganugerahi Bapak Ibu saudara-saudari kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat Bapak Ibu saudara-saudari selalu berlimpah dengan anugerah karunia. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati Bapak Ibu saudara-saudari dari kejahatan